Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan membahas materi fikih, yaitu syarat sholat jamak dan qashar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas syarat jamak dan qashar. 1. Syarat jamak dan qashar yaitu perjalanan dilakukan untuk tujuan baik, bukan maksiat, seperti pergi haji, silaturahmi, berdagang, dan lain-lain. Nomor 2. Perjalanan jauh berjarak sekitar 81 km. Seumpama di bawah 81 km, maka kita tidak diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Nomor 3. Berniat jamak ketika takbiratul ihram. Itu syarat jamak dan qashar. Nomor 4. Menjalankan sholatnya ketika sudah bepergian dan keluar dari desa ia tinggal. Jadi diperbolehkan menjalankan sholat. Kita akan sholat jamak dan qashar ketika kita sudah keluar dari desa tempat tinggal kita. Itu. Nomor 5. Berniat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Seumpama ini sholat zuhur dan asar, kita kedengaran azan zuhur, maka kita bila jamak takhir, maka ketika waktu zuhur kita berniat, nanti saya ketika asar sholat zuhur saya akan saya jamak takhir, seperti itu. Berniat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Tata cara sholat jamak. Contoh sholat zuhur dan asar yang dijamak. Anak-anak kan sudah tahu tentang pengertian jamak. Jamak itu mengumpulkan dua sholat fardu dijadikan satu. Nah, ini sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan jadi satu di waktunya sholat zuhur. Jadi nanti sholat zuhur, setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Tidak menjalankan sholat asar menunggu waktu asar, tidak, langsung sholat zuhur langsung sholat asar. Jadi ketika waktu sholat zuhur kita menjalankan dua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Itu disebut jamak. Caranya seperti apa? Nomor 1, niat sholat jamak takdim kalau waktunya di awal, yaitu waktunya di waktu yang pertama, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nomor 2, setelah niat jamak yaitu sholat zuhur, kita takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, kemudian bersedekap dengan menghadap kiblat. Selanjutnya sholat zuhur 4 rakaat. Karena kita ini cuma sholat jamak, maka jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat. Sholat zuhur tetap 4 rakaat, sholat asar tetap 4 rakaat, tapi waktunya saja dijadikan satu. Itu namanya jamak. Sholat zuhur 4 rakaat, kemudian salam. Setelah salam sholat pertama yaitu sholat zuhur, langsung berdiri, tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain seperti zikir, tidak boleh. Langsung setelah sholat zuhur langsung kita sholat asar, berdiri niat kedua yaitu sholat asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atin, yaitu rakaatnya tetap 4, majmu'an ma'az zuhri jam'a takdiman. Saya sholat asar 4 rakaat dengan sholat zuhur jamak takdim karena Allah Ta'ala. Setelah niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian bersedekap, baru kemudian sholat asar 4 rakaat, kemudian salam. Itu adalah praktek sholat jamak seperti itu. Jadi dua sholat dijadikan dua sholat, menjalankannya di satu waktu, yaitu di satu waktu.
sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan, dua sholat itu dikerjakan di satu waktu, di waktunya sholat zuhur, itu jamak takdim. Selanjutnya kita akan membahas tata cara sholat qashar. Contoh sholat zuhur yang dikosor, rokaatnya diringkas jadi 2 rokaat. Jadi ketika kita sholat qashar, jumlah rokaatnya 2 rokaat. Niat sholat zuhur dengan qashar, usolli fardhu zuhri rokaataini qashar itu. Saya niat sholat zuhur 2 rokaat dengan qashar karena Allah Ta'ala. Kalau sholat qashar ini waktunya tetap seperti biasanya. Sholat zuhur waktunya di zuhur, sholat asar juga waktunya di asar. Sholat qashar tidak digabung, itu namanya qashar. Cuma waktu menjalankannya tetap di waktunya sholat tersebut. Waktu zuhur ya di zuhur, waktu asar di asar, tidak boleh dicampur. Itu namanya qashar. Tapi jumlah rokaatnya saja yang asalnya 4 menjadi 2, itu namanya sholat qashar. Niat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, bersedekah menghadap kiblat, sholat zuhur 2 rakaat tanpa tahiyat awal, langsung tahiyat akhir dan salam. Itu praktek sholat qashar. Lah ini digabung nih. Tata cara sholat jamak dan qashar ini digabung. Sholat jamak juga sholat qashar. Contohnya ini sholat zuhur dan asar yang dijamak dan qashar. 1. Niat sholat jamak takdim. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an mal asri jam'a takdimin qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat. Karena di qashar maka 2 rakaat. Jam'a takdiman, dan ini digabung, waktunya digabung. Menjalankan 2 sholat asar dan sholat zuhur dan asar, waktunya di satu waktu, yaitu waktunya di sholat zuhur. Ini namanya jamak. Selanjutnya, setelah niat sholat jamak takdim, sholat zuhur dan sholat zuhur, yang ini pertama itu niat sholat zuhur dulu 2 rakaat karena qashar dan jamak. Ini jadi jamak iya, qashar iya. Setelah niat takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat karena di qashar, kemudian salam. Langsung berdiri untuk sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Nah ini sholat kedua, sholat asar jamak takdim dan qashar. Ini niatnya. Niat sholat jamak takdim asar dengan qashar, usolli fardhu asri rakaataini karena 2 rakaat, karena qashar maka 2 rakaat majmu'an mazuri jamak takdiman qashar. Saya niat sholat asar 2 rakaat dengan sholat zuhur jamak takdim serta qashar karena Allah Ta'ala. Jadi ini sholat zuhur dulu 2 rakaat, setelah sholat zuhur selesai salam, baru sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Setelah sholat asar dengan setelah niat sholat asar maka takbiratul ihram, bersedekap menghadap kiblat, kemudian sholat asar 2 rakaat karena di qashar. Karena mengapa 2 rakaat? Karena di qashar. Kemudian salam. Seperti itu anak-anak penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat.